Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ante Kolfoluzaki dari A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berkeping dua, dan tumbuhan monokotil tumbuhan yang berkeping satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Apa saja ciri-ciri tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil? Ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu memiliki biji berkeping dua, memiliki akar tunggang, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri biji tunggal, memiliki akar serabut. Contoh tumbuhan monokotil: jagung termasuk dalam kelompok tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ciri-ciri jagung adalah berakar serabut pada batangnya yang tak berkayu. Di ruas batang terdapat lingkaran yang jadi tempat menempelnya daun. Daun jagung memiliki panjang mencapai 1,2 meter dengan helai lebar sekitar 9 cm. Jagung memiliki bunga sempurna. Keberadaan bunga jantan dan juga bunga betina bunga jagung berperan untuk menghasilkan buah tongkol atau bonggol yang selanjutnya bisa menjadi buah jagung. Bunga jagung jantan terletak terpisah dengan bunga betina, yaitu berada di ujung atas tanaman. Bunga betinanya sendiri terletak di ujung. Yang kedua, padi termasuk kelompok tumbuhan monokotil. Berakar serabut, batang sangat pendek tak berkayu, struktur berupa batang berbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang. Daun sempurna dengan pelepah tegak, daun berbentuk langsat, warna hijau muda hingga hijau tua, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bunga tersusun majemuk. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada pinikula. Buah tipe bulir yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuk hampir bulat hingga lonjong. Yang nomor 3 adalah pohon pisang, termasuk tumbuhan monokotil. Berakar serabut dengan pertumbuhan akar bergerak dan berkumpul ke arah samping pohon. Karena akarnya tidak terlalu kuat menahan batangnya, batang pohon ini juga tidak bisa tumbuh terlalu tinggi. Pada umumnya, pohon pisang memiliki tinggi 1-3 meter. Pohon yang memiliki batang dengan bentuk yang bulat silindris yang memiliki beberapa lapisan. Tidak seperti pohon pada umumnya, pohon pisang memiliki 2 batang yang terdiri atas batang utama dan batang semu. Daun pisang memiliki bentuk yang bulat dan agak memanjang dan lebar. Daun ini juga memiliki tulang yang terbuat dari pelepah. Bagian ujung daun yang satu ini agak tumpul, sedangkan bagian tepinya rata. Seperti pohon lainnya yang berbuah, pohon pisang ini juga memiliki bunga yang terletak berbeda. Bunga betina terletak di pangkal, sedangkan bunga jantan berada di bagian tengah pohon. Kalau Anda pernah melihat ada bagian yang menonjol di dekat buah pisang dan orang-orang menyebutnya dengan jantung pisang, itulah bunga pisang. Bunga ini bisa dibilang sebagai bunga yang semu karena tidak benar-benar berfungsi seperti bunga pada umumnya. Buah pisang ini akan tumbuh dalam bentuk satu sisir di dekat jantung atau bunganya. Buah ini memiliki biji yang berukuran sangat kecil dan bisa dimakan. Yang nomor 4, pohon tebu termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Akar tanaman tebu umumnya berwarna putih kecoklatan di dalam tanah saat tanaman tebu masih muda. Kamu bisa menjumpai 2 jenis akar, yakni akar stik dan akar tunas. Tanaman tebu memiliki ciri morfologi batang yang terbentuk silindris dan tumbuhan tegak ke atas. Batang tebu sangat ramping, tidak bercabang, namun memiliki ruas-ruas. Selain itu, kamu juga akan menemukan cincin yang melingkar pada bagian tebu. Biasanya tumbuhan yang memiliki akar serabut akan memiliki daun yang dengan tulang daun sejajar. Demikian pula tanaman tebu yang memiliki daun sejajar
dengan lebar mencapai 4-7 cm. Seperti daun pada umumnya, tebu memiliki daun berwarna hijau namun tidak memiliki tangkai. Daun tebu hanya terdiri atas bagian pelepah dan helai daun yang panjang. Bunga dari pohon tebu digolongkan dalam jenis bunga majemuk. Dalam satu tangkai bunga tebu dapat puluhan bahkan ratusan bunga yang menyusun. Yang nomor 5 adalah pohon talas, juga termasuk tumbuhan monokotil karena akar tanaman talas serabut yang tersusun di dalam tanah dengan tumbuhan tegak mencapai kedalaman 10-20 cm bahkan lebih. Batang tanaman talas terbentuk bulat memanjang dengan panjang mencapai 10-60 cm. Batang tanaman ini berwarna keunguan, kehitaman hingga kecoklatan dan memiliki bulu halus. Batang tanaman ini tumbuh dengan tegak dan juga memiliki percabangan daun tunggal. Daun tanaman talas ini adalah daun yang sempurna atau lengkap dengan bentuk lebar mencapai 60 cm bahkan lebih. Dengan warna daun hijau muda hingga tua. Daun talas merupakan daun tunggal dengan tangkai berwarna keunguan atau kecoklatan dan pada tangkal daun meruncing. Selain itu, daun talas ini memiliki bagian tepi rata dengan pertulangan daun yang besar dan menonjol. Bunga tanaman talas ini berukuran 10-30 cm dengan ukuran selondang 10-30 cm, berwarna hijau hingga kemerahan, dan juga bunga ini terdiri dari beberapa tongkol yaitu tangkai dan selandung. Bunga tanaman ini terpisah dengan bunga jantan dan betina yang terletak pada bagian bawah dan atas. Penyerbukan bakal buah ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara melakukan penyerbukan sendiri atau dengan bantuan angin, dan dengan cara bantuan hewan sekitar dengan melekatkan bunga jantan dan betina. Contoh tanaman dikotil. Pohon jambu biji termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggal, berbatang kayu. Ciri yang kedua adalah daunnya berwarna hijau dan mempunyai bau yang sangat khas jika diremas. Sama seperti batangnya, daun jambu akan berwarna hijau muda ketika baru tumbuh, hijau tua ketika sudah dewasa, dan coklat apabila sudah waktunya menua dan jatuh. Bunga jambu ukurannya cukup kecil dan tumbuh di sekitar daun pada ujung percabangan. Bunga inilah yang menjadi cikal bakal munculnya buah, termasuk jenis sempurna yang memiliki dua jenis kelamin yaitu jantan dan betina. Pembuahan akan terjadi apabila terjadi penyerbukan baik itu oleh udara maupun serangga. Namun sayangnya bunga jambu sangat mudah rontok apabila terkena angin atau hujan. Tapi jangan khawatir, tingkat keberhasilan menjadi bunga cukup tinggi. Hal ini dibutuhkan tidak pernah sepinya stok jambu di pasaran. Buah jambu terbagi menjadi dua jenis, yaitu berbentuk bulat dan lonjong. Apabila masih muda, ia akan berwarna hijau muda, kecil dan agak keras jika dipegang, sedangkan apabila sudah tua maka akan melunak, ukuran besar, warna kuningan. Tetapi kamu harus waspada jika berwarna coklat, itu tandanya membusuk dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Buah jambu juga rentan dimakan oleh hewan malam seperti kelelawar. Oleh karena itu beberapa orang memilih untuk membungkusnya ketika akan matang agar bisa dipanen secara utuh. Pohon cabai termasuk jenis tanaman dengan akar terbentuk serabut. Batang pohon cabai bentuknya bulat memanjang dengan batang panjang umumnya sekitar 1-2 meter. Bagian luar batang terselimuti kulit berwarna hijau keputihan. Setiap batang juga bercabang. Jumlah cabang pada pohon cabai tergantung dari tingkat kesuburan pohon itu tersendiri. Pohon cabai termasuk jenis tanaman berbunga majemuk, yang berarti pada satu tangkai terdapat dua alat kelamin, yaitu benang sari atau kelamin jantan dan putik kelamin betina. Umumnya bunga pada tanaman ini terbentuk seperti bintang dan jumlah kelopaknya sekitar 6 helai saja. Buah cabai bentuknya lonjong dengan bagian ujung yang meruncing. Ukuran buah cabai bervariasi, ada yang ukuran kecil sampai ukuran besar.
Pohon belimbing termasuk tanaman berakar tunggang yang memiliki rambut-rambut akar merambat di samping. Batang pohon belimbing panjangnya mencapai 7-12 meter dan bentuk bulat memanjang seperti silinder. Pohon belimbing termasuk tanaman dengan batang kayu yang mengandung banyak serat hingga membuat batang pohon ini terbilang sangat kuat. Batang pohon belimbing juga diselimuti kulit batang bertekstur kasar yang berwarna coklat tua. Bunga yang dihasilkan pohon belimbing termasuk jenis bunga majemuk yang berarti setiap tangkai bunga terdapat 2 jenis kelamin, jantan dan betina. Jumlah mahkota kelompok bunga belimbing masing-masing jumlahnya sama, yaitu 5 helai. Buah belimbing termasuk jenis buah berdaging dengan kulit tipis sehingga kamu bisa langsung mengonsumsi. Buah belimbing jika belum matang warnanya didominasi warna hijau, namun jika sudah masak warnanya berubah akan menjadi kuning. Pohon mangga termasuk tumbuhan dikotil. Pohon mangga memiliki 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar cabang. Pohon mangga memiliki batang kayu yang kuat, kokoh dan keras. Batang pohon ini tumbuh berdiri tegak ke atas dengan bentuk pohon yang bulat serta banyak cabang dan ranting. Pohon mangga memiliki daun tunggal yang berarti dalam satu tangkai daunnya hanya 1 daun saja. Bentuk daun mangga oval dengan ujung yang runcing. Permukaan daun mangga agak bergelombang dengan warna hijau yang pekat. Namun ada beberapa jenis mangga memiliki bentuk berbeda seperti mata tombak, segi 4, dan lonjong. Bunga pada pohon ini adalah bunga majemuk yang memiliki putik dan benang sari dalam satu kuntum bunga. Dalam satu pohon mangga bisa tumbuh hingga 6.000 bunga. Ukuran dari bunga ini sangat kecil, hanya 6-8 mm, sehingga sulit dilihat dengan mata. Anda pasti sudah tahu bentuk buah mangga. Buah yang lezat ini merupakan buah dengan daging yang tebal. Warna kulit mangga juga berbeda-beda, ada yang hijau, merah, dan kuning. Namun umumnya warna yang hijau dan kuning merupakan warna yang paling sering dijumpai. Pohon kelengkeng termasuk tumbuhan dikotil. Jenis akar pada taman lengkeng adalah akar tunggang sekaligus akar samping yang berjumlah banyak. Akar pohon kelengkeng ini bentuknya panjang dan kuat agar bisa menopang batang tanaman dari terpaan angin karena akan semakin berat dan besar. Batang pohon kelengkeng termasuk golongan batang keras dengan bentuk bulat. Batang pohon kelengkeng memiliki tekstur permukaan yang kasar dan warnanya coklat. Pohon kelengkeng memiliki daun yang membentuk kanopi atau payung dengan jumlah yang banyak atau rimbun. Tipe daun lengkeng adalah majemuk dengan bentuk daun yang berhadap-hadapan dalam satu tangkai. Untuk dapat berbunga, taman ini memerlukan suhu yang cukup dingin. Oleh karena itu, taman ini lebih cepat buah di area yang memiliki iklim dingin. Buah kelengkeng termasuk ke dalam golongan bunga majemuk dengan warna coklat kekuningan dan ukurannya cenderung kecil. Buah kelengkeng yang terasa segar dan manis dengan daging buah yang menyerupai buah rambutan ini termasuk ke dalam jenis buah buni. Buah buni ini terbentuk bulat atau lonjong dengan kulit buah yang tipis berwarna coklat. Biji buah kelengkeng berbentuk bulat mengkilap dan berwarna hitam kecoklatan dengan daging biji yang keras dan berwarna putih. Beberapa jenis kelengkeng memiliki biji yang besar dengan daging buah yang sedikit atau dangkal.